Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1317 pembukaan berhasil. Ksatria naga hitam Luolan bergerak saat ini. Tangannya melingkari di depannya, dan tiba-tiba, sekelompok kekuatan naga hijau tua muncul. Kekuatan naga hijau tua ini berubah menjadi pusaran air, melepaskan daya tarik yang kuat dan menarik udara. Kekuatan naga besar bergegas ke arahnya. Setelah Long Li tidak memasuki pusaran hijau tua, dia menghilang tanpa suara. Setelah beberapa saat, aura Long Li tiba-tiba menjadi tenang, kekuatan naga besar sebelumnya hilang, dan Lan Xuanyu juga muncul kembali. Pada saat ini, dia memiliki sedikit rambut yang tersebar, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih dari 2 kali lipat. Tubuh utama, suara Luolan terdengar. Hati Lan Xuanyu tergerak, ya. Dalam keadaan tubuh asli Wuhun, ketahanan seseorang akan sangat diperkuat, bagaimana kamu bisa melupakan ini? Saat ini, dia melepaskan tubuh asli Dewa Naganya tanpa ragu-ragu. Naga warna-warni tiba-tiba muncul di tengah aula Long Li. Dengan dilepaskannya tubuh roh bela diri, kekuatan naga besar di tubuhnya akhirnya memiliki tempat untuk dituju, menyebar ke anggota tubuh, dan akhirnya membiarkan Lan Xuanyu sedikit rileks. Di bawah bimbingan kekuatan darahnya sendiri, kekuatan naga yang telah menembus ke dalam tubuh ini mulai perlahan-lahan menyusup ke dalam tubuh. Selama dia mempertahankan kondisi tubuh asli jiwa bela diri, kerusakan kekuatan naga ini tidak akan menjadi masalah lagi. Sulit untuk dimakan. Lan Xuanyu merasa seperti ini sekarang. Tetapi karena kondisi fisiknya sudah stabil, dia masih sangat bersemangat. Tidak diragukan lagi bahwa upacara pembukaannya sangat sukses. Menarik energi kekuatan naga yang begitu besar sangat bermanfaat bagi kultivasinya di masa depan. Hal yang paling penting adalah kekuatan naga sebesar itu, setelah diubah, cukup untuk meredam tubuh para partner. Dan dia sendiri juga bisa menggunakan kekuatan naga ini untuk meredam tubuhnya. Meskipun tidak mampu secara langsung meningkatkan garis keturunannya seperti energi Dewa Naga. Tetapi dia benar-benar tidak berani meningkatkan terlalu banyak dalam hal ini. Jika tidak, dia takut dia tidak bisa menekan basis kultivasinya, dan dia mungkin bisa menerobos kapan saja. Secara keseluruhan, upacara pembukaannya sangat sukses. Efeknya sangat bagus sehingga Lan Xuanyu tidak menduganya. Dengan enggan mengendalikan agitasi di Long Li, Lan Xuanyu perlahan membuka matanya dan menatap Luolan. Luolan tampak sedikit tidak penting di depannya yang menunjukkan tubuhnya. Terima kasih, Tuan Luolan, kata Lan Xuanyu dengan hormat. Tanpa Luolan, dia benar-benar akan mendapat masalah. Naga sebesar itu mungkin akan menghancurkannya. Pada saat ini, Luolan sedikit mengernyit, dengan ekspresi bijaksana di wajahnya, dan berkata dengan suara yang dalam, Lan, upacara pembukaanmu agak spesial. Ini di luar dugaanku, sepertinya kita masih meremehkannya. Tingkat garis keturunan Anda. Petik 2. Lan Xuanyu berpura-pura terkejut, apakah upacara pembukaannya sangat tidak normal? Petik 2. Luolan berkata, tidak mungkin upacara pembukaan normal menarik begitu banyak kekuatan naga. Setelah berkomunikasi dengan dunia, kekuatan naga yang ditarik tidak akan begitu rumit dan besar. Berdasarkan pengalaman saya di dunia naga, kekuatan naga yang baru saja Anda perkenalkan berisi hampir semua atribut dari seluruh dunia naga. Dengan kata lain, dunia naga semua energi di dalamnya dikenali oleh Anda. Ini agak istimewa. Apalagi, ketika Anda menyerap kekuatan naga yang begitu besar, itu menjadi lebih lembut. Kesadaran kekuatan naga itu sendiri hanya bereaksi secara naluriah, yaitu, naluri mereka adalah semacam pengakuan untuk Anda. Kecuali bahwa darah Anda cukup kuat untuk menarik mereka, saya tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Lan Xuanyu berkata, apakah ini baik atau buruk? Luolan berkata, secara alami ini bukan hal yang buruk bagimu, tetapi kamu harus berhati-hati dalam proses penyerapan, dan jangan mempengaruhi garis keturunanmu karena kekuatan naga terlalu bercampur. Tapi perubahan ini agak terlalu besar. Ayo pergi, mengenai upacara pembukaan, saya akan menyembunyikannya untuk Anda, dan Anda juga akan menyembunyikannya dari luar. Saya akan memberitahu orang-orang di sini. Semuanya akan menunggu sampai Anda menjadi dewa di masa depan. Lan Xuanyu segera mengerti apa yang dia maksud, Luolan menganggapnya sebagai miliknya. Tingkat darah seseorang cenderung lebih kuat, yang berarti ada lebih banyak ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Sangat mungkin untuk menjadi pewaris pertama Tianlong. Dalam dirinya, Luolan melihat lebih banyak harapan.
Tetapi semakin banyak hal ini terjadi, semakin sedikit dia ingin didekati oleh ksatria naga lainnya, dan dia tidak ingin Tianlong lebih memperhatikannya. Tentu, akan lebih baik untuk menyembunyikan situasi sebenarnya. Untuk ini, Lan Xuanyu secara alami senang melihat hal itu terjadi. Latihan dan peningkatan rendah adalah yang paling dia harapkan. Terima kasih, kata Lan Xuanyu dengan sungguh-sungguh. Luo Lan berkata, kalau begitu kamu berlatih keras, tidak akan ada yang salah di sini. Kamu harus ingat bahwa ketika kamu membuka Aula Longli di masa depan, kamu harus menutupnya tepat waktu dan tidak menarik kekuatan naga berlebih, jika tidak, kamu juga akan memiliki itu berbahaya. Petik 2. Ya, saya mengerti. Lan Xuanyu berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Luo Lan, saya punya satu permintaan lagi, saya tidak tahu apakah itu mungkin. Petik 2. Luo Lan berkata, kamu berkata. Lan Xuanyu berkata, jauh sebelum munculnya waktu latihan di atas panggung, menarik jenis kekuatan naga warna-warni membuat darahku berevolusi. Saya menemukan bahwa kekuatan naga semacam itu adalah cara terbaik untuk membantu saya meningkatkan kultivasi saya. Saya tidak tahu apakah saya bisa pergi ke panggung Rising Dragon lagi ketika saya siap untuk menembus level dewa, dan istirahat di sana. Bolehkah saya? Luo Lan tertawa, kau akan mencari tempat. Ngomong-ngomong, bahkan kami akan iri dengan kesempatanmu. Energi warna-warni semacam itu terlihat kaya akan atribut, tetapi ini adalah energi yang sangat murni dan sangat tinggi. Kelihatannya rumit, tetapi nyatanya energi internal adalah siklus yang melengkapi dan memproklamirkan diri. Ini benar-benar berbeda dari kekuatan naga yang baru saja Anda tarik dari Dragon Power Hall. Ini memang hal baik yang sangat tinggi. Mengenai hal ini, bukan hanya aku, semua ksatria naga didambakan, dan aku masih belum yakin apakah kamu bisa membuat terobosan di sana. Tapi saya akan meminta Tianlong Club untuk instruksi pertama. Setelah mengatakan ini, dia merenung sejenak sebelum melanjutkan, tapi saya pikir kemungkinannya masih besar. Bagaimanapun, kami juga ingin melihat apakah Anda dapat lebih merangsang energi di dalam Tanglongtai saat Anda menjadi dewa. Dan setelah stimulasi, dapatkah energi di Tanglongtai dirangsang lebih baik, dan bahkan dibimbing oleh Anda? Jika demikian, itu akan baik untuk kita. Oleh karena itu, saya pikir kemungkinan persetujuan pertama tidak kecil. Dari aula terbuka kekuatan naga Anda hari ini untuk melihat apakah Anda dapat pergi ke perjalanan dunia naga, seharusnya juga mendapat manfaat. Tetapi Anda sebaiknya melihat darah yang stabil itu telah menunggu darah Anda berevolusi sepenuhnya stabil, dapat datanglah padaku. Kamu adalah juara kontes meningkatnya naga, dan kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke dunia naga. Aku akan pergi bersamamu nanti. Ah, itu bagus. Tuan Luo Lan, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kata Lan Xuanyu bersemangat. Kegembiraannya tidak sepenuhnya berpura-pura, tapi dia masih memiliki perasaan yang tulus. Sejak pertama saya melihat Luo Lan hingga sekarang, penunggang naga hitam ini memang telah membantunya. Dia benar-benar menganggapnya sebagai miliknya. Lan Xuanyu tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ketika dia pergi ke alam naga. Dia bisa merasakan komunikasi antara Dragon Power Hall dan Dragon Realm barusan. Ketika dia pergi ke alam naga, dia masih tidak tahu apa yang akan terjadi. Dengan kekuatan super tingkat dewa yang menjaganya, keamanan secara alami akan jauh lebih besar. Lebih penting lagi, ini juga dapat membantu diri sendiri untuk tidak terlalu mengkhawatirkan situasi kursi pertama Tianlong. Yah, kita ini orang kita sendiri, jangan terlalu sopan. Kamu berlatih keras dan mengumpulkan lebih banyak. Sebelum kamu berencana untuk menerobos, kamu harus memberitahuku dulu, setelah aku evaluasi, kamu bisa menerobos, mengerti? Kata Luo Lan dengan suara yang dalam. Ya, saya harus menunggu persetujuan Anda sebelum saya membuat terobosan. Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk menekannya. Lan Xuanyu buru-buru berkata. Luo Lan masih sangat puas dengan jawaban dia. Bahkan ia lebih khawatir jika kepribadian Lan terlalu dingin dan sombong, apalagi setelah memenangkan Tanglong Competition spiritualitasnya akan berubah. Tapi sekarang sepertinya kekhawatirannya tidak muncul. Tidak hanya Lan tidak bangga memenangkan kejuaraan, tetapi dia bahkan lebih dekat dengannya. Solen 4 Chapter 1318 Arti Luo Lan. Luo Lan memandang Lan Xuanyu dan matanya menjadi lebih lembut, dan dia membuka mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi bagaimanapun juga, dia masih tidak mengatakan apa-apa. Dalam statusnya, ada beberapa hal yang tidak cocok untuk berinisiatif berbicara. Oke, kamu berlatih. Aku akan pergi dulu. Ya,
aku akan mengirimmu Tuan Luolan. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Luolan menghilang begitu saja, meninggalkan Lan Xuanyu sendiri di seluruh aula Longli. Lan Xuanyu tidak berani mengabaikan, kekuatan naga di tubuhnya saat ini benar-benar berlebihan, dan dia harus menyerap sebagian sebelum dia bisa melangkah lebih dekat. Penyelesaian Dragon Power Hall, dan kemampuan untuk menarik kekuatan naga yang begitu besar, sangat membantu budidayanya. Apa yang tidak diketahui Luolan adalah bahwa Lan Xuanyu telah menyimpan sejumlah besar energi Dewa Naga di platform naga yang meningkat sebelumnya, jadi kekuatan naga yang dia serap hari ini masih kecil karena dia tidak dapat menyimpannya di dalam tubuhnya. Dan karena Luolan, pemburu harta karun tidak berani membantunya menyerapnya secara terang-terangan. Jika tidak, kekuatan naga ini hari ini tidak akan membuatnya meregang. Di luar aula Longli, Luolan muncul dari udara tipis. Pada saat ini, banyak ras naga yang hadir semuanya tampak sedikit malu, dan dampak kekuatan naga sebelumnya menyebabkan mereka sangat kesakitan. Kekuatan naga yang datang sekaligus terlalu besar. Level dewa lebih baik, tetapi mereka tidak berani menyerap kekuatan naga campuran ini secara langsung. Saat ini, satu persatu sedang bekerja keras untuk melawan kekuatan naga tersebut. Luolan melangkah maju dan datang ke sisi Yan Cheng. Pada saat ini, tubuh Yan Cheng ditutupi dengan lapisan 7 warna, tapi dia sudah koma. Sebagai klan naga tingkat menengah, dia secara alami adalah bakat terlemah di antara semua klan naga yang hadir. Jika bukan karena kontrak Tuan Hamba dengan Lan Xuanyu, kekuatan naga besar barusan mungkin berakibat fatal baginya. Luolan mengangkat tangannya dan melambai ringan, dan aliran udara berwarna samar tersedot keluar dari tubuh Yan Cheng. Ini adalah kekuatan naga kompleks yang tidak bisa diserap Yan Cheng. Menarik kekuatan naga campuran ini akan membantunya, dan tidak akan berbahaya lagi. Huang Daoqi merasakan sesuatu, membuka matanya, dan buru-buru bangun setelah melihat Luolan, Tuan Luolan. Luolan mengangguk padanya, dan berkata, di antara keturunanmu, benar-benar tidak ada yang luar biasa. Huang Daoqi memandang kelompoknya dari anak-anak, semua panik. Bahkan Huang Yuanlong, tingkat kultivasi tertinggi, pucat dan tubuhnya mengejang dari waktu ke waktu. Melihat Bai Xiu-Xiu lagi, mereka duduk di sana dengan mantap, diam-diam menyesuaikan kekuatan naga, menyaring kekuatan naga campuran untuk digunakan sendiri, dan bekerja keras untuk menyerapnya. Tuan Luolan, aku. Luolan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu dijelaskan. Ini bukan masalahmu. Setidaknya, kamu bisa melahirkan keturunan yang jauh lebih baik dariku. Masalah dunia, tidak ada yang mutlak baik, tidak ada yang baik mutlak. Dalam beberapa kasus, pada kenyataannya, saya sangat iri Anda. Anda tidak juga menerima anak yang baik lakukan. Sayangnya, aku tidak. Said dengan itu, tatapannya tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah Longli Hall. Ketika hati Kaisar Daoqi tergerak, dia segera mengerti maksud Luolan, dan buru-buru berkata, dengan statusmu, orang biasa tidak memenuhi syarat untuk mengenali kerabat denganmu. Menurutku Lan adalah anak yang baik, dan dia selalu memberitahuku bahwa dia spesial. Terima kasih telah sangat mengagumimu. Luolan tersenyum sedikit, dia tahu bahwa Kaisar Daoqi telah mengerti apa yang dia maksud. Dia mengangguk dan berkata, biru adalah bakat langka, dan masa depannya akan lebih baik daripada Anda dapat melangkah lebih jauh dalam imajinasi Anda. Mungkin, Anda akan pergi ke titik di mana bahkan saya harus melihat ke atas. Semua yang terjadi di Aula Longli hari ini, Anda harus merahasiakannya, dan tidak ada yang dapat menyebarkannya, dan tidak mengganggu kultivasinya. Dia memiliki kebudewa apapun. Puaskan dia, kali ini sangat penting baginya. Selama curah hujan cukup, saya yakin dia akan mengejutkan kita semua. Setelah mendengarkan kata-kata Luolan, Kaisar Daoqi terkejut, kata Luolan sangat jelas baginya. Di antara para ksatria naga, dia benar-benar tertutup, dan dia tidak akan pernah memuji orang dengan mudah. Evaluasi Lan sangat tinggi sehingga merupakan kejutan besar bagi Kaisar Doj. Tapi tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, ini tentu saja hal yang hebat. Kaisar Daoqi merasa keberuntungannya begitu baik. Lan Ke memiliki kontrak 1000 tahun dengan keluarganya. Dengan hubungan ini, ditambah Xiu-Xiu adalah putri baptisnya. Di masa depan, jika dia tumbuh sampai pada titik di mana dia akan memandang dirinya sendiri, itu pasti akan menjadi hal yang luar biasa bagi keluarga. Saya mengerti, jangan khawatir, saya akan mengurusnya. Luar angkasa. Di dunia ilusi, burung perak melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Melonjak di ruang tak terbatas.
Tentu saja ini bukan burung sungguhan, meski ada makhluk kosmik kuat yang bisa terbang bebas di angkasa, sangat jarang burung ini tidak terlihat sehingga tidak bisa dideteksi dengan alat teknologi apapun. Kapal perang Dapeng lapis baja perak sangat besar, dengan ukuran yang sebanding dengan kapal perang, bahkan jika itu dapat menampung puluhan ribu tentara. Saat ini, hanya ada 2 orang di kapal perang ini, dan kedua orang ini masih berkumpul di ruang kecil. Ini adalah sebuah longe. Longenya kecil, hanya lebih dari 20 meter persegi, dan terdapat kamar mandi terpisah. Pada saat ini, Gu Yuena sedang duduk di tempat tidur, kakinya tergantung di samping tempat tidur, rambut perak panjangnya tersampir di belakangnya, menyebar rata di tempat tidurnya. Dan tepat di depannya, Tang Wulin berjongkok di sana, mengusap telapak tangannya dengan kaki telanjang. Di bawah kendali Tang Wulin, suhu air di pemandian kaki selalu dijaga pada tingkat yang cukup nyaman. Wajah Gu Yuena Kiao sedikit memerah, giginya menggigit bibir bawahnya dengan ringan, dan dia memandang pria yang benar-benar membasuh kakinya, matanya sedikit konyol. Lan Xuanyu dan rekan-rekannya pergi, tentu saja hanya mereka berdua yang tersisa di kapal perang Silver Armor Dapeng. Keuntungan terbesar dari kapal perang ekologis adalah mereka dapat dikendalikan secara langsung oleh kekuatan spiritual. Adapun tingkat pengetahuan Dewa Gu Yuena dan Tang Wulin, tidak perlu pergi ke ruang kendali utama sama sekali, selama untaian pengetahuan dewa dipisahkan, seluruh kapal perang dapat dikendalikan. Mereka membutuhkan 1 hari untuk memahami semua fungsi dan metode kontrol kapal perang ini melalui persepsi dan komunikasi ilahi. Tang Wulin sekarang bertanggung jawab atas kendali, dan kapal perang Silver Armor Dapeng perlahan-lahan mendekat ke arah bintang naga, tetapi menjaganya pada jarak tertentu. Ini adalah kedua kalinya Tang Wulin membasuh kaki Gu Yuena, dan terakhir kali berada di planet asalnya. Setelah menaiki kapal perang, Tang Wulin tidak menyebutkannya lagi karena banyaknya orang dan kemungkinan melihat putranya kapan saja. Putranya telah pergi, dan sekarang mereka berdua ada di dunia. Tang Wulin segera datang untuk menunjukkan kesopanannya. Itu masih mandi kaki yang terkenal, dan kemudian dia mulai melakukannya sendiri. Hampir selesai, bisik Gu Yuena. Ya, Tang Wulin setuju, tetapi dia tidak merasa akan mengakhiri pembersihan. Gu Yuena menutup kakinya sedikit, tidakkah menurutmu memalukan melakukan ini? Tang Wulin menatapnya dengan tatapan heran, malu. Siapa aku yang malu? Bukankah normal mencuci kaki istrimu? Itu membuktikan cinta kita. Petik 2. Siapa istrimu? Gu Yuena menatapnya, sedikit malu. Sebelumnya, dulu, ini bukan untuk sekarang. Luangkan waktumu, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Tang Wulin buru-buru tersenyum dan berkata, menarik kakinya kembali dan terus mencuci. Kamu, Gu Yuena tidak tahu harus berkata apa. Ada apa? Tanya Tang Wulin. Gu Yuena menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata, tidak apa-apa. Kemudian dia menyadari bahwa dia sepertinya bereaksi sedikit salah, dan kemudian berkata, apakah menurutmu Xuanyu dalam bahaya? Tang Wulin berkata, dari apa yang dia katakan. Dilihat dari situasinya, seharusnya tidak ada bahaya. Dan saya memberinya tanda. Jika dia dalam bahaya, saya bisa merasakannya untuk pertama kalinya. Kalau begitu, kita harus punya waktu untuk melupakan. Solen 4 chapter 1319 dunia 2 orang Raja Naga Emas dan Perak. Yah, itu bagus. Gu Yuena menghela nafas ringan. Ada apa? Apakah kamu tidak bahagia? Tanya Tang Wulin. Gu Yuena berkata, bukan tidak bahagia, terkadang aku merasa dia tidak perlu mengambil resiko seperti itu. Bahkan, aku tidak peduli jika dia bisa menjadi Dewa Naga. Aku hanya berharap dia bisa selamat, selalu senang berada di sisi saya. Tang Wulin berkata, kami adalah orang tua yang berpikir demikian. Hal yang sama berlaku untuk saya. Namun, kami harus membiarkan anak-anak kami berkembang. Putra kami sangat baik, kami harus bahagia untuknya. Benar. Tentu saja kita harus mendukung keputusannya. Terlebih lagi, apa yang dia lakukan sekarang juga sangat baik untuknya. Anda melihatnya tumbuh besar, dan Anda harus memahami bahwa ada 2 jenis garis keturunan yang tidak dapat dilewati. Tubuhnya seperti bom waktu. Bahkan jika dia tidak berlatih sendiri, dengan nyanyian waktu, energi dalam darahnya akan meningkat. Tubuh Xuanyu juga memiliki darah kita. Kamu adalah Raja Naga Perak, dan aku memiliki kekuatan Raja Naga Emas di tubuhku. Aku tidak bisa dianggap sepenuhnya manusia, apalagi dia. Secara relatif, sebaliknya, darah klan naga lebih dari darah manusia. Oleh karena itu, dia pasti akan tumbuh seperti klan naga.
Pertumbuhan klan naga akan menjadi kuat meskipun tidak dibudidayakan. Dia memiliki garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Selama ada cukup waktu, dua kekuatan naga di tubuhnya secara alami akan menjadi kuat, dan secara alami akan bergerak menuju tingkat dewa. Perkembangan arah. Jika dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, hari ketika kedua garis keturunan itu akan menerobos adalah saat di mana dia pasti akan mati. Sama seperti ketika dia pertama kali terbangun, dia mengalami masalah seperti itu. Saat itu, kita mungkin tidak dapat apa yang harus diubah. Oleh karena itu, kami sebenarnya tidak punya pilihan lain. Sebaliknya, kami harus mendukungnya dalam kerja kerasnya dan melewati level tersulit secara kebetulan. Mendengarkan kata-katanya, suasana hati Gu Yuena juga menjadi tenang. Kamu benar, saat dia pertama kali bangun, aku menyadari masalahnya. Karena itulah aku mendukungnya untuk belajar di Akademi Shrek. Tapi aku tidak menyangka pertumbuhannya akan secepat itu. Petik 2. Tanggulin berkata sambil tersenyum karena dia adalah putra kita. Keunggulannya, bukankah itu dianggap remeh? Petik 2. Gu Yuena menatapnya dengan pucat, oke, apa kamu hampir selesai? Petik 2. Ya, Tanggulin menyeka kakinya dan meletakkan kakinya di pangkuannya. Karena direndam dalam air hangat, kakinya benar-benar merah, dan kulitnya bahkan terasa sedikit sebening kristal. Gu Yue, Tanggulin sedikit gemetar dan menatapnya. Apa yang kamu lakukan? Gu Yuena melihat panas di matanya. Dia buru-buru menarik kakinya dan menarik selimut untuk menutupi kakinya. Kamu harus keluar. Tanggulin menarik napas dalam-dalam, berusaha keras untuk menahan emosinya yang bisa meledak kapan saja, mengangkat baskom dan berdiri. Kamu harus istirahat lebih awal. Kita harus segera berada di dekat Dragon Star. Besok kita pergi temukan dunia naga. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar, dan mengambil pintu ke Gu Yuena. Gu Yuena sangat lega melihatnya keluar. Dia benar-benar takut dia akan datang, jadi apa yang harus saya lakukan? Tanggulin keluar, dia melepaskan kendalinya, wajahnya yang cantik sudah memerah. Di atas kakinya, suhu telapak tangannya masih tersisa. Aku tidak tahu berapa lama, kekuatan naga di dalam tubuh sudah sepenuhnya stabil, meski masih sangat penuh, akhirnya bisa berubah kembali ke bentuk manusia aslinya. Kesadaran Lan Xuanyu memasuki lautan roh dan berbisik pelan, Senior Ditian, apakah kamu di sana? Segera, tanggapan Ditian datang, saya. Tuan kecil. Lan Xuanyu berkata, baru saja terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda yang membantu saya mengendalikan pikiran spiritual campuran itu, lautan roh saya mungkin tidak dapat menahannya. Apa yang terjadi? Tahukah Anda? Ditian berkata dengan sungguh-sungguh, saya bisa menebak beberapa seperti yang ayahmu tebak. Dunia naga ini, aku yakin sekarang, adalah kuburan naga. Aku telah melihat yang kamu lihat. Tempat ini, Tuan dan aku pernah ke sana sebelumnya. Oh, sungguh, itu kuburan naga. Jadi, ada apa dengan ide-ide spiritual itu? Tanya Lan Xuanyu. Ditian berkata, aku tidak tahu bagaimana kuburan klan naga terbentuk. Tapi sepertinya itu adalah tujuan akhir klan naga kita. Awalnya, Dewa Naga jatuh dan berubah menjadi penguasa dan Raja Naga Emas. Klan naga juga hancur dan dikalahkan oleh para dewa. Benar-benar diusir. Dalam pertempuran itu, hampir semua naga jatuh. Kemudian, Tuan membawa saya untuk menemukan kuburan naga. Di kuburan naga, kami melihat banyak sekali tulang orang. Di sanalah kami menemukan sisa kerangka Dewa Naga. Kejutan Lan, tulang naga. Namun, setelah dia dibagi menjadi dua, dia berubah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Mengapa masih ada tulang yang tersisa? Ditian berkata, ini berbeda. Orang yang dipotong menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak adalah posisi para dewa, tetapi Dewa Naga sendiri telah jatuh. Posisinya yang mempitah yang berubah menjadi dua Raja Naga. Karena itu, setelah tubuhnya jatuh, dia kembali ke kuburan naga. Tuan membawaku ke sana untuk menemukan inti yang ditinggalkan oleh Dewa Naga. Setelah mendapatkan inti Dewa Naga, selama Tuan menelan Raja Naga Emas, ada kemungkinan Dewa Naga akan kembali. Sayangnya, berbicara mengenai hal ini, dia berhenti sejenak sebelum berkata, perasaan manusia masih mempengaruhi Tuan. Pada saat itu, kami sebenarnya membujuknya untuk membiarkannya mulai lebih awal. Karena pada saat itu kami sudah melihatnya, semakin banyak waktu berlalu. Lama, kemungkinan Tuan menyerang ayahmu akan menjadi lebih kecil. Namun hasil akhirnya tetap sama. Tuan lebih memilih mengorbankan dirinya sendiri daripada menelannya. Tentu saja, sepertinya sekarang bukan hal yang buruk.
Jika tidak seperti itu, kamu tidak akan ada lagi. Petik 2. Sehubungan dengan perasaan orang tuamu, itu adalah catatan yang tak terlupakan dalam sejarah umat manusia. Lan Xuanyu memahaminya secara alami, dan dia bertanya, apa yang terjadi dengan pemakaman naga nanti? Apa yang terjadi nanti? Ditian berkata, saat itu, ketika kami di pemakaman klan naga, kami benar-benar melihat ayahmu. Dia sedang mengubur tulang naga saat itu. Begitu banyak tulang orang, saya dengar belakangan dia cukup menggunakan butuh waktu 3 tahun untuk mengubur semua tulang naga. Untuk ini, sebagai naga, saya sangat berterima kasih. Semua naga pasti berterima kasih padanya. Setelah itu, kuburan naga menghilang. Menurut ayahmu, kuburan naga ruang kecil itu sepertinya telah runtuh dan tidak lagi terhubung dengan planet asal kita. Tapi saya tidak menyangka akan datang ke sini. Pikiran spiritual yang Anda rasakan sebelumnya berasal dari orang-orang yang jatuh. Naga kita dulu, pada waktu yang paling kuat, ada 3.000 di alam dewa. 3.000 naga semuanya setingkat dewa, di antaranya naga atas adalah semua eksistensi kuat dari dewa tingkat pertama. Karena alasan inilah mereka bisa berada di dewa naga. Di bawah kepemimpinan, mendominasi alam dewa selama bertahun-tahun. Jadi, bahkan ketika jatuh, naga kita semua adalah Feng Hao Douluo tingkat dewa. Meskipun mereka mati, roh mereka abadi. Inti naga, tulang naga, dan sumsum naga kita akan mempertahankan ide-ide spiritual tertentu. Baru saja, Anda berkomunikasi dengan kuburan klan naga melalui Dragon Power Hall ini, yang mereka sebut alam naga. Nafas Anda adalah dari dewa naga, meskipun itu bukan dewa-dewa naga terkuat di awal tapi itu cukup untuk membuat mereka merasakannya. Saat mereka merasakan napas Anda, mereka secara alami akan mendekat kepada Anda. Itulah sebabnya ada begitu banyak kekuatan naga yang datang, dan begitu banyak pikiran spiritual yang datang. Itu semua berasal dari kamu menyembah. Aku hanya menyuruh mereka untuk tetap tenang dan tidak menyakiti kamu yang belum pulih. Meskipun mereka hanya memiliki naluri, mereka masih bisa mengerti maksudku dan lambat laun tenang. Solen 4 chapter 1320 Bibi meminta Anda sesuatu. Lan Xuanyu tiba-tiba berkata, lalu bagaimana jika aku pergi ke alam naga pada satu titik? Akankah energi mereka membuatku tak tertahankan? Ditian berkata, seharusnya tidak. Jika kau sampai ke alam naga, sebagai pewaris dewa naga, Anda adalah penguasa alam naga. Segala sesuatu di sana harus menjadi milik Anda. Saya pikir jika Anda ingin memulihkan kekuatan asli Anda di masa depan, maka, selain inti dewa naga, yang penting adalah menyambut kembali tulang nagamu. Pada awalnya, dewa berencana untuk menelan ayahmu, jadi dia tidak membutuhkan tulang dewa naga untuk pulih. Tapi kamu berbeda. Kamu tetap manusia, tetapi darahmu adalah perpaduan dari 2 raja naga. Jika Anda ingin menjadi dewa naga, tulang dewa naga sangat penting bagi Anda. Oleh karena itu, Anda harus menemukan cara untuk mendapatkan tulang dewa naga. Itu akan memungkinkan Anda untuk benar-benar mendapatkan warisan dari dewa naga. Tapi saya pikir Anda tidak bisa pergi ke alam naga. Karena Anda tidak dapat menahan kekuatan tulang dewa naga. Garis keturunan Anda belum menjadi garis keturunan dewa naga sejati. Anda masih harus menunggu sampai Anda menerobos untuk menjadi dewa dan menyelesaikan transformasi garis keturunan Anda sepenuhnya sebelum pergi. Pada saat itu, di dunia naga, tidak peduli berapa banyak ksatria naga yang ada, mereka tidak bisa menjadi ancamanmu. Karena di sanalah duniamu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ditian, hati Lan Xuanyu bergerak sedikit, dan dia samar-samar mengerti sesuatu. Jika dia benar-benar memulai jalur Dewa Naga, bukankah dunia naga miliknya? Kalau begitu, pertolongan satu plane, meski plane kecil, tapi kehadiran ribuan tulang naga, adalah keadaan yang berbeda buat saya. Oleh karena itu, poin kuncinya masih pada saat seseorang menerobos dan menjadi dewa. Hanya dengan menerobos menjadi dewa maka seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk memasuki dunia naga dan menjadi dewa naga lagi. Saya mengerti, terima kasih atas peringatan Anda. Setelah berkomunikasi dengan Ditian, Lan Xuanyu menelepon pemburu harta karun itu lagi. Abao, bisakah kamu mengubah dan menyimpan kekuatan naga ini di tubuhku? Lan Xuanyu bertanya pada pemburu harta karun. Tuan, ya, bagaimanapun, ini adalah kekuatan naga. Meskipun sedikit rumit, ini masih merupakan energi yang sangat murni. Simpan apa yang dapat saya lakukan untuk waktu yang singkat. Lan Xuanyu berkata, seberapa jauh Anda dapat meninggalkan saya sekarang? Binatang pemburu harta karun berkata, di bawah makanan darahmu, kemampuanku telah bangkit. Secara teori, tidak peduli seberapa jauh aku darimu,
aku bisa melakukannya sekarang. Namun, semakin jauh darimu, energiku sendiri ini akan memakan lebih cepat. Jika sudah habis, aku akan habis. Jadi, lebih baik tidak menjauh darimu sebanyak mungkin. Lan Xuanyu berkata, itu bagus. Aku punya sesuatu untuk kamu lakukan. Oke, Anda memesan. Pembukaan Dragon Power Hall adalah hal yang cukup besar bagi naga tingkat tinggi di kota Hongleong. Tapi untuk seluruh Dragon Star, itu bukan apa-apa. Semuanya menjadi stabil. Lan Xuanyu mulai memasuki mode mundur, dan sama sekali tidak meninggalkan aula kekuatan naga, berlatih di aula kekuatan naga. Hanya Bai Xiu-Xiu yang akan memasukinya setiap hari dan menemaninya berlatih untuk jangka waktu tertentu. Tapi apa yang tidak ada yang tahu adalah bahwa masuk dan keluarnya Bai Xiu-Xiu juga termasuk mengambil pemburu harta karun dan membawanya kembali. Lan Xuanyu menyerap sebagian dari kekuatan naga dari Dragon Power Hall, membiarkan pemburu harta karun menyerap sebagian, dan kemudian meminta Bai Xiu-Xiu untuk membawanya ke kediaman para sahabat, mengubah bagian dari kekuatan naga ini menjadi partner untuk penempaan tubuh. Dengan Dragon Power Hall, tidak perlu khawatir tentang sumber kekuatan naga. Tempering tubuh setiap orang bisa dilanjutkan terus-menerus. Yuan Eng Wangjun keluar lebih awal dan kembali terlambat selama periode ini. Seperti yang dia sendiri katakan, dia memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam merias wajah, menjadi klan Laut Biru, berkeliaran di sekitar kota setiap hari, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Perbedaannya, adapun berapa banyak informasi yang dia kumpulkan, semua orang di 33 Skywings tidak tahu. Tetapi dia diberi dana yang cukup dan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Setelah beberapa hari penjelajahan, tentara Yuan Engwang secara bertahap menjadi akrab dengan kota Hongleong, dan kemudian menghubungi Lan Xuanyu dan banyak materi yang mereka bawa kembali, dan mendapatkan pengetahuannya sendiri. Tetapi yang membuatnya sangat aneh adalah bahwa meskipun Lan Xuanyu belum kembali setelah pergi, Bai Xiu-Xiu sering kali kembali. Tetapi 33 orang Skywings tidak pernah keluar sama sekali, tinggal di kediaman mereka untuk berlatih setiap hari. Saat mereka sedang berkultivasi, mereka tidak membiarkan Yuan Eng Wangjun melihatnya, tidak ada yang salah dengan ini. Tapi setelah berhari-hari, mereka tidak pergi sama sekali, dan itu aneh. Yuan Eng Wangjun juga sangat ingin tahu tentang bagaimana mereka berlatih, tapi dia tidak tahu dari luar. Mengenai ini, bahkan Yuan Eng Hui pun tertutup, dan dia tidak bisa bertanya apapun. Apakah selalu seperti ini? Sementara Yuan Eng Wangjun penasaran, dia juga mulai melihat lebih dekat beberapa informasi tentang 33 kultivasi Skywings. Melalui kontak hari-hari ini, dia merasakan bahwa kekuatan orang-orang muda ini cukup mengesankan. 1 atau 2 orang jenius bisa dimengerti, tetapi ada terlalu banyak orang jenius di antara 33 sayap surga ini, bukan? Rata-rata hanya berumur sekitar 19 tahun. Tidak ada seorang pun di bawah ring ke-7, dan kebanyakan dari mereka sudah di atas ring ke-8. Ada beberapa 9 cincin judul Douluos. Tidak peduli seberapa kuat Akademi Shrek, tanpa memasuki halaman dalam untuk berkultivasi, peningkatan mereka terlalu cepat. Yuan Eng Wangjun yakin bahwa ini pasti terkait dengan kultivasi mereka di Tianlongxing. Namun, kultivasi tidak berada dalam ruang lingkup pengawasannya. Jadi, dia memanfaatkan kedatangan Bai Xiu-Xiu lagi dan mendekatinya. Xiu-Xiu, kakak ingin menanyakan sesuatu padamu, kata Yuan Eng Wangjun dengan penuh kasih sayang kepada Bai Xiu-Xiu. Bai Xiu-Xiu baru saja menyelesaikan latihannya dengan teman-temannya, dan pemburu harta karun itu mengubah energi untuk semua orang. Aku akan kembali. Ada apa? Yuan Eng Wangjun berkata, saya melihat kalian semua berlatih bersama setiap hari, tidak tahu apakah saya bisa berlatih bersama dengan Anda. Bai Xiu-Xiu mengerutkan kening dan berkata, saya tidak bisa menjadi master ini. Izinkan saya kembali dan bertanya pada Xuanyu. Dia tidak langsung menolak Yuan Eng Wangjun. Ada metode body temper, tapi nyatanya dia tidak takut dipelajari oleh orang lain. Karena metode kultivasi ini terlalu sombong dan berbahaya, jika tidak ada energi yang sesuai untuk disuplai, akan ada bahaya besar. Oh, ngomong-ngomong, saya belum melihatnya kembali, apakah dia baik-baik saja? Tanya Yuan Eng Wangjun prihatin. Tidak apa-apa, tidak nyaman baginya untuk kembali, karena status istimewanya, dia akan diawasi kapan saja, kata Bai Xiu-Xiu. Dia memiliki hewan pemburu harta karun di sisinya, jadi tidak ada masalah baginya untuk kembali. Namun, lencana naga langit mereka mungkin dipantau, dan mereka membutuhkan bantuan pemburu harta karun untuk menutupi alasan terpenting mengapa Lan Xuanyu tidak kembali adalah kultivasi.
Dia sekarang mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, untuk menyelesaikan pendinginan tubuh dari Light and Dark Thunder. Ada baiknya dia memperhatikan keselamatan. Dalam beberapa hari, aku juga harus kembali, dan aku akan merepotkanmu untuk mengirimku saat itu, kata Yuan Eng Wangjun. Yah, tidak apa-apa, nanti aku akan mengantarmu, kata Bai Xiu Xiu. Selama ada pemburu harta karun, tidak masalah jika Lan Suanyu tidak datang untuk mengantarnya. Meskipun menjauh dari Lan Suanyu akan meningkatkan konsumsi pemburu harta karun, sekarang ada balai kekuatan naga, dan tidak ada kekhawatiran tentang konsumsi. Pemburu harta karun juga membuat kemajuan pesat baru-baru ini, dan pasokan kekuatan naga yang tidak terbatas membuatnya sangat bersemangat. Dikatakan bahwa itu akan kembali ke tingkat dewa. Meski tidak pandai bertarung, jika bisa dikembalikan ke level dewa, ia akan memiliki kemampuan transmogrifikasi yang lebih kuat. Jika dia tidak mendapatkan sesuatu yang berguna dari Bai Xiu Xiu, Yuan Eng Wangjun tidak ada hubungannya. Dia tidak bisa membiarkan Lan Suanyu dan Bai Xiu Xiu melaporkan semuanya kepada dirinya sendiri. Kalau begitu, keharmonisan suasana yang akhirnya tercipta akan hancur. Bukan yang ingin dilihatnya. Selain itu, melalui hari-hari kontak ini, dia sudah merasa bahwa kali ini bersembunyi di bintang naga bukanlah 1 atau 2 hari, dan dia tidak terburu-buru.